Setelah itu, Xiaoxi berniat membawa sang guru pergi ke rumah sakit yang ada di kota. Namun sayang waktunya tidak keburu. Sang guru meminta untuk berhenti karena menyadari nyawanya tidak akan lama lagi. Dalam kondisi sekarat, sang guru meminta maaf dan meminta ia untuk menjaga mutiara giok tersebut. Jangan sampai jatuh ke tangan orang Jepang. Xiaoxi sesaat pergi sebentar mencarikan minuman. Di sanalah sang guru yang berduaan dengan Yao Er lantas berkata, Xiaoxi memiliki bakat terpendam. Bahkan di tubuhnya terdapat kekuatan Demon Fire alias api iblis yang sampai saat ini masih tersegel. Bahkan Xiaoxi sendiri tidak mengetahui akan hal tersebut. Maka dari itu, ia meminta Yao Er membantu Xiaoxi mengikuti kompetisi penerimaan anggota 5 keluarga elemen. Tak lama kemudian, Xiaoxi datang membawakan minuman. Setelah memberikan itu, sang guru pun meninggal dunia yang membuatnya begitu sangat terpukul dan bersedih. 胡小新，你冷静点儿。我们是看师傅没有死，他已经死了。我师傅没有死。 Di waktu bersamaan, pasukan ninja Jepang telah dikumpulkan oleh Zhang Xi dan hendak berangkat mencari keberadaan Xiaoxi. Tidak hanya itu, ia juga berniat menghancurkan kelima keluarga elemen agar ia bisa mendapatkan wadah suci. 一定要铲除五行会圣皇帝。 Kembali ke mereka, Yao Er menyampaikan amanat dari sang guru yang meminta ia mengikuti kompetisi penerimaan anggota kelima keluarga elemen. Mendengarkan itu, Xiaoxi tidak berniat mengikutinya. Tiba-tiba pandangannya mulai goyang dan seketika ia pun pingsan di tempat. 我的玲珑镜呢？你怎么这么凉啊？ Singkat cerita di malam hari, Xiaoxi sudah sehat kembali. Beruntung Tuan Yan dari keluarga elemen api menolongnya saat ia sedang pingsan. Tuan Yan berkata ia sempat memeriksanya dan alasan kenapa Xiaoxi bisa menjadi pingsan karena terdapat mutiara giok di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, ia menemukan sebuah kekuatan besar yang sedang tersegel. Yao Er lalu berkata, sebelum guru Liu meninggal, sang guru sempat mengatakan di tubuh Xiaoxi terdapat api iblis yang tersegel. Untuk membuka segel itu, Xiaoxi harus menguasai teknik pengendalian api dasar dari keluarga elemen api. Maka dari itu, Yao Er mendesak Tuan Yan untuk mengajari teknik tersebut kepada Xiaoxi. Sebagai imbal baliknya, mutiara giok akan diberikan kepadanya. 好了，别闹了。等到了安全的地方，我再教你。 Keesokan harinya, Zhang Xi datang ke sana dan menyadari tadi malam Xiaoxi pasti berkemah di tempat tersebut. Dengan segera ia mempercepat pengejaran. Sementara itu, Xiaoxi tiba-tiba kembali pingsan akibat mutiara giok yang dimakannya. Maka dari itu, Yao Er akan membawanya ke rumah temannya dari keluarga elemen tanah yang merupakan seorang tabib. Sementara Tuan Yan yang menyadari Zhang Xi sedang mengejar mereka berencana untuk mengalihkan perhatian. Setelah tiba di kediaman seorang tabib dari keluarga elemen tanah, Xiaoxi segera dirawat. Wanita di sana bernama Nona Lin. 把珠子还我，这珠子给我。 Akhirnya, mutiara giok berhasil dimuntahkan oleh Xiaoxi dan keluar dari tubuhnya. Dengan segera, Nona Lin mengambilnya, hitung-hitung sebagai bayaran. Awalnya, Yao Er berusaha merebut kembali, namun Nona Lin enggan untuk memberikan. Akibat insiden tersebut, Xiaoxi menderita demam tinggi. Ia pun mengigau sembari menyebut nama sang guru beserta sahabatnya yang telah meninggal. Merasa kasihan, Yao Er memegang tangannya sambil menemaninya di sana.
Keesokan pagi, setelah terbangun dari tidur panjang, bukannya berterima kasih, Xiaoxi justru berkata ia sempat bermimpi melihat seorang wanita cantik yang telah menolongnya, dan tak lain wanita tersebut adalah Nona Lin. Merasa kesal atas ucapannya, Yao Er segera mengikatnya di halaman sambil menggunakan cermin yang memantulkan sinar matahari tepat ke wajahnya. Itu dilakukan sebagai hukuman. 不要脸！你自己好好晒着吧。 Setelah itu, Yao Er bercerita semalam Nona Lin mengambil mutiara giok tersebut dan mereka harus segera merebutnya. Namun sebelum itu, mereka harus merahasiakan itu dari Tuan Yan. Karena Tuan Yan sudah berjanji akan mengajari teknik bela diri dasar pengendalian api kepada Xiaoxi. Dan hal itu harus mereka manfaatkan terlebih dahulu supaya segel kekuatan api iblis di tubuh Xiaoxi bisa dihancurkan. Sambil menunggu kedatangan Tuan Yan, Yao Er mengajarinya teknik bela diri dari keluarga elemen air miliknya kepada Xiaoxi. 腿再出来点儿，胳膊抬起来点儿。 Setelah Tuan Yan datang, ia pun meminta Xiaoxi menyerahkan mutiara giok terlebih dahulu, baru ia akan mengajarinya bela diri pengendalian api. Yao Er lantas pura-pura menunjukkan mutiara giok tersebut yang berada di dalam kantung kecil miliknya. Sambil mendesak Tuan Yan mengajari Xiaoxi terlebih dahulu, baru ia akan menyerahkannya. Mau tidak mau, Tuan Yan mengikuti perkataannya. Di malam itu juga ia mengajari Xiaoxi bela diri dasar dalam mengendalikan api. Berhasil atau tidaknya itu tergantung keberuntungannya sendiri. Belum sempat berlatih, tiba-tiba datang informasi ke mereka kalau Zhang Xi bersama pasukan ninja Jepang hampir berhasil menemukan keberadaan mereka. Mau tidak mau mereka pun memilih pergi dari sana. Benar saja di pagi hari, Zhang Xi sudah tiba di sana. Pasukan ninja mulai disebar masuk ke dalam rumah tersebut. Namun apesnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan terdapat bom peledak yang dipasang di dalam rumah tersebut. Dan tiba-tiba, singkat cerita, Xiaoxi mulai dilatih oleh pamannya di tempat yang lebih aman. Ia pun diajari teknik pukulan 13 api. Asalkan ia bisa menguasai teknik tersebut, maka api iblis di tubuhnya juga akan ikut terangsang. Segel yang membelenggu kekuatannya juga akan bisa lepas. Tak jauh dari sana terdapat sebuah penginapan di tengah hutan. Salah satu pelayan mendapatkan informasi dari burung tersebut, Xiaoxi beserta rombongan mungkin saja akan lewat dan menginap di sana. Dengan segera ia memberitahukan kepada pemimpin penginapan pria cebol di sana, dan mereka harus segera bertindak. Ternyata mereka ini adalah anak buah milik Zhang Xi. Setelah itu mereka semua lantas membunuh para tamu yang datang ke sana, yang dimana penginapan dan restoran itu hanyalah sebuah kedok. Pekerjaan asli mereka membunuh dan menjual organ tubuh manusia. Singkatnya, Xiaoxi beserta rombongan telah sampai ke penginapan tersebut dan berniat untuk bermalam di sana. Setelah masuk ke dalam, Xiaoxi merasa ada yang aneh terhadap tempat itu dan terus melihat area sekitar. Lalu di malam hari saat mereka sedang makan, tiba-tiba Sabian juga datang ke sana. Melihat itu, Xiaoxi hendak membunuhnya dan menyalahkan ia penyebab gurunya bisa tewas terbunuh. Paman Yan segera menghentikan agar tidak membuat keributan. Saat hendak naik ke lantai 2 untuk kembali ke kamar penginapan, sesaat Xiaoxi menginjak bercak darah di anak tangga. Ia pun memilih diam dan membawa Yao Er masuk ke dalam. 找死吧你！
在胡说。Saat di dalam kamar, ia pun menunjukkan bercak darah tersebut sekaligus keanehan di penginapan itu kepada Yao Er. Karena hal tersebut, ia pun mengajaknya untuk menyelidikinya. Singkat cerita, mereka berdua tak sengaja melihat pelayan penginapan berniat melepaskan kuda milik Xiaoxi beserta rombongan. Kecurigaan mereka pun terbukti ada yang tidak beres terhadap tempat tersebut. Xiaoxi segera bertindak melumpuhkan pelayan di sana. 你老实说，你们什么人？ Lalu setelah itu, ia menyuruh Paman Yan menangkap pemilik penginapan di sana dan menceritakan apa yang sudah terjadi barusan. Setelah diancam, akhirnya pemilik penginapan menunjukkan jasad para pengunjung yang telah dibunuhnya. Melihat itu, mereka semua tentu saja sangat terkejut dan akan melaporkan ini semua kepada pihak kepolisian. Saat kegaduhan itu terjadi, Sabian masih tidur di dalam kamar. Xiaoxi memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Paman Yan lagi-lagi menghentikan aksinya. Siapa sangka Xiaoxi menggunakan kekuatan api tanpa ia sadar. Paman Yan berusaha menyadarkannya. Pembunuh guru Liu beserta saudaranya itu ulah dari Zhangxi. Yao Er segera membawa Xiaoxi pergi dari sana. Karena hari sudah tengah malam, saatnya untuk istirahat. Setelah semua kejadian ini, Sabian terduduk lemas dan merasa bersalah. Sementara di luar, Nona Lin juga datang ke penginapan tersebut. Melihat itu, Xiaoxi langsung teringat. Wanita yang menolongnya tempo hari adalah Nona Lin. Ia pun segera mendekati untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya kemarin. Melihat itu, Yao Er sedikit merasa cemburu karena Xiaoxi seperti berusaha mendekati Nona Lin. Baru saja ingin naik ke lantai atas untuk menuju ke kamar penginapan, Nona Lin bertemu dengan Paman Yan. Suasana seketika berubah menjadi tegang. Yao Er berkata, keluarga elemen api dan elemen tanah tidak saling akur sejak dulu. Dengan segera, Yao Er membawa Nona Lin untuk naik ke atas agar tidak menimbulkan kegaduhan. 我打水，站住！你小子要躲到什么时候？ Akibat kamar sudah penuh, Yao Er tidur di kamar Xiaoxi. Karena belum makan, terlihat ia gelisah dan hal itu disadari oleh Xiaoxi. Maka dari itu ia keluar membuatkan makanan untuknya. Yao Er begitu sangat senang dan segera memakan makanan tersebut. 快吃吧。 Setelah selesai makan, Yao Er mencoba mengajaknya mengobrol dan mengakui perasaannya saat ini kepadanya. Siapa sangka, Xiaoxi ternyata juga memiliki perasaan yang sama sepertinya. Secara perlahan, Xiaoxi mencoba memegang tangannya. Namun hal itu disadari oleh Yao Er. Alhasil, Xiaoxi jadi merasa malu. Di pagi harinya, Yao Er diajak olehnya untuk meninggalkan tempat tersebut sebelum Paman Yan meminta mutiara giok kepadanya. Baru saja keluar, alangkah terkejutnya mereka menemukan jasad pemilik penginapan tergeletak bersimbah darah. Siapa pembunuhnya masih belum diketahui. Namun hal tersebut membuat semua orang terbangun, yang membuat pelarian Xiaoxi bersama Yao Er menjadi gagal. 把他杀了，然后跑了。 Paman Yan yang tahu mereka hendak kabur meminta mutiara giok tersebut. Nona Lin berkata mutiara itu berada dengannya dan mengajak Paman Yan untuk bertarung. Saat keributan terjadi, dari arah luar, pelayan mengunci pintu dari luar. Tidak hanya itu, di sebuah ruangan rahasia, seseorang mengaktifkan mesin mekanisme yang membuat rumah penginapan tersebut berputar terbalik 360 derajat, sehingga mereka yang berada di dalam menjadi sangat panik.
Setelah rumah itu terbalik, mereka semua tersadar dari pingsan dan berusaha untuk berkumpul dalam mencari tahu apa yang telah terjadi. Tanpa sadar, di kaki mereka masing-masing sudah terikat sebuah rantai baja. Salah satu murid dari Paman Yan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Terlihat, Xiao Xi berusaha menghancurkan rantai tersebut, namun usahanya gagal karena itu terbuat dari baja yang sangat kuat. Di tempat lain, Zhang Xi bersama pasukannya mendapatkan informasi dari pemilik penginapan. Xiao Xi beserta rombongan sudah dijebak. Dari kejauhan, Zhang juga mengikutinya secara diam-diam. Sementara itu, pria cebol pemilik penginapan ternyata masih hidup dan sejak awal ia sengaja pura-pura mati untuk menjebak Xiao Xi beserta yang lainnya. Pria cebol itu pun mengintip menggunakan teropong yang terhubung langsung ke dalam rumah penginapan. Lalu ia memerintahkan anak buahnya mengaktifkan mesin pembunuh. Mereka semua terkejut melihat terdapat mesin yang berputar di sana. Tidak hanya itu, rantai yang mengikat kaki mereka terhubung langsung ke mesin tersebut dan akan menarik secara perlahan. Dengan segera mereka menjauh dari sana. Segala upaya dilakukan dengan mencoba melempar jaring ke dalam mesin tersebut, namun jaring itu hancur dalam sekejap. Si cebol yang kurang puas lantas menarik tuas yang menyebarkan asap beracun, sehingga mereka semua yang berada di dalam mulai kehilangan kesadaran dan terkena sebuah ilusi. Satu persatu dari mereka bertarung satu sama lain. Singkatnya, suasana berubah menjadi mencekam. Tempat itu seperti menjadi arena pembunuhan akibat asap beracun ilusi yang mereka hirup barusan. Si cebol kembali melihat semua orang sudah tewas terbunuh dan menyisakan Xiao Xi sendiri. Oleh sebab itu ia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Siapa sangka mereka semua belumlah mati dan sejak awal hanya bersandiwara saja. Alhasil, cebol bersama anak buahnya berhasil dilumpuhkan. Bahkan anak buahnya di sana meninggal dunia. Kita pun flashback sebentar. Ternyata Nona Lin menggunakan jarum akupuntur untuk membuat dirinya sadar. Ia juga melakukan itu kepada semua orang secara diam-diam. Lalu kemudian mereka sengaja terus bertarung seolah-olah masih terkena ilusi dan pura-pura meninggal dunia untuk mengumpan seseorang dalang di balik ini semua datang ke sana. Secara kebetulan, Zhang Xi telah datang dan melihat rumah penginapan itu menggunakan teropong di sana. Lalu ia pun meminta untuk mengaktifkan mesin pembunuh mekanisme. Namun anak buah si cebol berusaha menghentikan karena pemimpinnya masih berada di dalam dan sedang disandra. Dari arah belakang ia pun langsung dibunuh. Kembali ke mereka. Si cebol yang telah disandra tiba-tiba mengeluarkan senjata rahasia dari bajunya sehingga salah satu anak buah Paman Yan menjadi korban. Dalam kondisi sekarat, ia pun mengorbankan dirinya menarik si cebol melompat ke dalam mesin tersebut. Sementara Zhang Xi menarik sebuah tuas yang menyebabkan mesin pembunuh yang berputar di sana menarik rantai yang mengikat kaki mereka.
Siapa sangka rantai yang mengikat kaki Nona Lin sudah terlepas. Dari sinilah mereka sadar, apabila satu orang terbunuh, maka satu rantai akan terbuka. Maka dari itu ia pergi untuk mencari cara menghentikan mesin tersebut. Sementara mereka semua sekuat tenaga menarik rantai itu agar mereka tidak mendekati mesin tersebut. Kembali ke Zhang Xi, di saat ia masih terus memantau, tiba-tiba asap menyelimuti tempat tersebut. Maka dari itu ia segera pergi keluar. Sedangkan Nona Lin tak sengaja bertemu dengan Zheng, yang ternyata asap tersebut ulah dari Zheng, supaya Zhang Xi bersama pasukannya keluar. Dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Xi dan kawan-kawan dengan menarik beberapa tuas di sana, sehingga mesin pembunuh tersebut bisa mati. Xiao Xi dan kawan-kawan akhirnya selamat. Singkat cerita, Zheng membawa mereka semua untuk keluar. Namun sesaat ia melihat Xiao Xi bersama Yao Er bergandengan tangan, yang membuatnya seketika langsung terdiam. Namun apesnya, baru saja keluar dari sana, tiba-tiba Yao Er disandra oleh Zhang Xi yang telah menunggu. Ia pun mendesak Xiao Xi menyerahkan mutiara giok tersebut. Melihat itu, Xiao Xi berusaha menyerang, namun sayang ia kalah kekuatan. Saat semua orang sedang bertarung melawan Zhang Xi, di sanalah Xiao Xi tanpa sadar kekuatan api iblis di tubuhnya secara perlahan mulai keluar. Ia pun melihat semua orang kalah melawan Zhang Xi. Lalu ia pun bangkit, hanya dengan satu kali pukulan, Zhang Xi berhasil ia lumpuhkan.